Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu dikatakan Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang jadi bacaan pertama hari ini. Hidup seperti itulah yang dalam Injil dikatakan oleh Yesus menjadi milik kita di masa kebangkitan orang mati. Pada waktu itu, orang tidak kawin atau tidak dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Teman-teman terkasih, meskipun bacaannya berbeda, menurut saya renungan hari ini dan kemarin isinya mirip dan saling berkaitan. Hari ini kita diingatkan, bahkan diyakinkan oleh Yesus sendiri, bahwa kita masih memiliki hidup setelah hidup kita di dunia ini. Jadi, hidup kita nggak akan berakhir dengan kematian. Masih ada lanjutannya. Dan bahkan lanjutannya itu berlangsung selama-lamanya, tanpa akhir. Nah, hidup yang tak dapat binasa itu seperti juga hidup kita yang sekarang di dunia ini, yang punya adalah Allah sendiri. Yang ngasih ke kita juga tentu Allah sendiri. Mau ngasih atau enggak, tentu juga terserah Dia. Apakah kita bisa masuk ke hidup itu atau enggak, juga terserah Dia untuk nentuin syarat kelayakannya. Teman-teman yang terberkati, kita orang beriman tentu percaya kalau Allah itu baik dan murah hati. Kita percaya Dia sudah menyediakan hidup kekal yang tak dapat binasa itu bagi kita. Dan itu diberikan tanpa syarat, tanpa jasa apapun dari kita. Sebenarnya kita nggak pantas menerima pemberian itu, masuk ke hidup itu. Pantasnya kita ini dihukum atau dibiarin aja binasa. Karena cintanya yang besar, karena kerahimannya yang tak terbatas, Dia tetap memberikan kehidupan itu untuk kita setelah hidup kita di dunia ini. Persoalannya cuma satu. Saya mau bahasakan kayak gini. Hidup kita di dunia ini kompatibel nggak? Cocok nggak sama hidup kekal itu? Teman sahabat Yesus, kalau kita terus berpikir kalau kita ini pemilik dan tuan atas segalanya, terus hidup menurut aturan yang kita tentuin sendiri, kayaknya sih bakal susah hidup kita yang sekarang untuk bisa kompatibel sama hidup yang akan datang. Kayaknya mulai sekarang kita perlu belajar rendah hati, mengakui dan menerima bahwa Tuhanlah pemilik segalanya, termasuk hidup kita, yang sekarang maupun yang nanti. Terus kita berusaha sebisanya hidup sesuai yang Dia mau. Dan tahu nggak? Yang paling Dia mau adalah bahwa kita selamat, bahagia, masuk ke hidup yang tak dapat binasa itu.